saya Indah Kusmawati dengan NIM C1C020020 dari Prodi Akuntansi kelas R09. Pada kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Akuntansi Keperlakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, GNR, CSRS. Dengan materi kali ini yaitu berjudul Konsep Keperilakuan dari Psikologi dan Psikologi Sosial. Baiklah, untuk materi pertama, sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi, tindakan baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Sebenarnya ada 3 komponen sikap, itu pengertian atau cognition, pengaruh, afek, dan perilaku atau behavior. Selanjutnya dari sikap ini terbagi materi yaitu ada komponen dari sikap, fungsi sikap, sikap dan konsistensi, formasi sikap dan perubahan. Yang pertama, komponen sikap. Komponen perilaku itu mengacu pada bagaimana satu kekuatan bereaksi terhadap objek sifat tersebut. Selanjutnya, fungsi sifat. Sifat sendiri ini memiliki 4 fungsi utama yaitu pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, defensif ego, dan ungkapan nilai. Sikap dan konsistensi. Umumnya dalam riset, itu telah menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Yang terakhir, formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Selanjutnya, beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama, teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap ini dapat membantu untuk memprediksi pendekatan yang paling efektif. Sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dari keadaan. Perlu diingat bahwa sikap dapat berubah tanpa dibentuk, misalnya saja jika seseorang terpapar informasi baru mengenai suatu objek. Perubahan sikap dapat saja dihasilkan. Yang kedua, teori pertimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial ini merupakan suatu hasil perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Selanjutnya, konsistensi dan teori perselisihan. Teori konsistensi ini menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan, sedangkan teori perselisihan adalah suatu variasi dari teori konsistensi, di mana teori ini mempunyai kaitan dengan hubungan antara unsur-unsur teori. Selanjutnya, teori disonansi kognitif. Leon Festinger pada tahun 1950 itu mengemukakan teori tersebut, di mana menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku dan mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap 2 atau lebih sikapnya atau terhadap perilaku dengan sikapnya. Selanjutnya, teori persepsi diri. Itu menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Selanjutnya, teori motivasi dan aplikasinya. Mas'ud menjelaskan bahwa dalam buku-buku manajemen banyak diuraikan mengenai teori motivasi. Terdapat keyakinan bahwa perilaku manusia ditimbulkan oleh adanya motivasi. Dengan demikian, ada sesuatu yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Dalam memberi motivasi, kadangkala terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh seorang manajer. Selanjutnya, teori motivasi awal. Ada 3 teori awal motivasi ini, yaitu teori hierarki, kebutuhan, teori X dan Y, dan teori motivasi Hitchins. Teori-teori ini bersifat awal setidaknya karena 2 alasan.
yaitu yang pertama, teori-teori ini mewakili suatu dasar dari mana teori-teori kontemporer berkembang, dan yang kedua, para manajer mempraktikkan penggunaan teori dan istilah-istilah ini untuk menjelaskan motivasi karyawan secara teratur. Selanjutnya, teori kebutuhan dan kepuasan. Maslow mengembangkan teori ini itu menjelaskan bahwa masing-masing individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Kelima hierarki kebutuhan manusia itu dijelaskan sebagai berikut, yaitu pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir kebutuhan akan aktualisasi diri. Selanjutnya, teori prestasi. Pada teori ini, itu terdapat faktor-faktor yang memotivasi sebuah perilaku, yaitu pertama prestasi, kekuatan, dan afiliasi. Dalam teori ini terdapat banyak kelakuan orang-orang yang berbeda dan orang-orang yang sama pada waktu yang berbeda mempunyai perbedaan perintah dalam suatu hierarki. Selanjutnya, teori motivasi. Dalam teori ini sendiri dijelaskan bahwa faktor motivasi itu meliputi prestasi, pengakuan, tantangan pengerjaan, promosi, dan tanggung jawab. Pekerjaan, promosi, dan tanggung jawab. Semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kepuasan motivasi. Selanjutnya, teori keadilan, di mana pada teori ini kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang individu adalah jika orang tersebut membandingkannya dengan lingkungan lainnya. Maka teori ini secara umum merupakan bentuk dasar dari konsep hubungan pertakaran sosial. Selanjutnya, teori ERG, di mana dijelaskan bahwa orang cenderung meningkat hierarki kebutuhannya sejalan dengan terpuaskannya kebutuhan sebelumnya, di mana tiga hierarki kebutuhan tersebut ada kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan keterikatan, dan kebutuhan akan pertumbuhan. Selanjutnya, teori harapan, di mana dasar dari teori ini adalah bahwa motivasi itu ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Selanjutnya, teori penguatan. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Selanjutnya, teori penetapan tujuan. Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa karyawan yang memahami tujuan akan terpengaruh perilaku kerjanya. Selanjutnya, teori atribusi. Teori ini mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku. Selanjutnya, teori agensi. Itu sudut pandang teori yang dimana manajemen memuncak membawahi agen untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Selanjutnya, pendekatan diadik, di mana menyatakan bahwa ada dua pihak, yaitu atasan atau superior dan bawahan yang berperan dalam proses evaluasi kerja, di mana pendekatan tersebut mengakui bahwa atasan kemungkinan tidak memperlakukan seluruh bawahannya secara sama. Selanjutnya, persepsi. Persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Ada beberapa bahasan dalam persepsi. Yang pertama, rangsangan fisik versus kecenderungan individual. Rangsangan fisik itu adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan, di mana kecenderungan fisik itu meliputi alasan, kebutuhan fisik, pembelajaran dari masa lalu, dan harapan. Yang kedua, pilihan organisasi dan penafsiran rangsangan. Persepsi, sebagaimana disebutkan di atas, itu adalah proses dalam pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian
Potretan persepsi bagi para akuntan. Para akuntan perilaku dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi, misalnya saja dalam evaluasi kinerja, cara penilaian atas seseorang mungkin dipengaruhi oleh ketelitian persepsi si penyelia. Kesalahan atau bias penilaian mungkin diakibatkan oleh sandiwara yang mencoba untuk menakut-nakuti sehingga karyawan merasa tidak puas dan pada akhirnya meninggalkan perusahaan. Oleh karena itu, para penyelia perlu mengenali perasaan mereka terhadap para bawahan. Terakhir, persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Pada dasarnya, teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Tetapi penentuan itu sebagian besar tergantung pada 3 faktor, yaitu kekhususan, konsensus, dan konsistensi. Selanjutnya, nilai. Nilai secara dasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas yang lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Dijelaskan yang pertama, arti penting nilai. Nilai itu meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai mempengaruhi persepsi manusia. Selanjutnya, nilai dan dilema etika. Di setiap tahun atau pada tahun-tahun belakangan ini, masalah hangat yang diperdebatkan di dunia ini adalah tentang bagaimana merosotnya etika bisnis, permasalahan profesi, krisis kepercayaan, dan lain sebagainya. Nilai-nilai sepanjang budaya. Nilai-nilai sepanjang budaya itu pastinya berbeda-beda sesuai dengan bagaimana praktik-praktik sosialisasi yang dilakukan oleh negara-negara. Misalnya, jika anak-anak Amerika kan biasanya diajarkan mengenai nilai-nilai individualisme dan keunikan itu sejak mereka kecil. Sedangkan di Jepang itu diajari untuk menjadi pemain tim, belajar dengan kelompok, dan harus menyesuaikan diri antara satu sama lain. Itu merupakan contoh dari nilai-nilai sepanjang budaya. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran ada proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam memproses situasi. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam proses situasi itu terjadi dalam 3 bentuk, yaitu pengondisian keadaan klasik, pengondisian operan, dan pembelajaran sosial. Pertama, pengondisian keadaan klasik. Dapat disimpulkan ini pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran suatu respon dan suatu rangsangan yang tidak terkondisikan. Yang kedua, pengondisian operat. Itu menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dan merupakan suatu fungsi dari konsekuensi. Selanjutnya, pembelajaran sosial, di mana pandangan bahwa manusia dapat belajar baik lewat pengamatan maupun pengalaman secara langsung. Ini telah disebut sebagai teori pembelajaran sosial. Kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu, seperti misalnya kepada orang yang pemalu itu dikenakan atribut sebagai berkepribadian pemalu. Selanjutnya, bentuk kepribadian. Kepribadian sendiri itu secara dewasa umumnya dianggap terbentuk dari yang pertama keturunan, lingkungan, dan kondisi sosial. Baiklah, sekian
presentasi atau pemaparan materi pada video kali ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.